Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ikomang Parteyase, calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024 dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Setelah saya mempelajari dan mengikuti pelatihan pada modul 1.1, ada beberapa hal yang akan saya paparkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada beberapa intisari yang saya pahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan yang menuntun dalam arti menuntun kodrat anak sesuai dengan potensinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam kodrat alam berhubungan dengan konteks sosial budaya setempat. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Dalam hal ini, pendidikan sebagai pengganti orang tua di sekolah, dengan demikian harus ikhlas untuk menuntun anak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Yang keempat adalah siswa bukan tabula rasa. Siswa bukan tabula rasa adalah konsep yang menolak pandangan bahwa siswa lahir sebagai kanvas kosong yang harus diisi dengan pengetahuan dan pengalaman. Tetapi sebaliknya adalah mereka dipandang sebagai individu yang membawa beragam pengalaman, pengetahuan, dan warisan budaya dari lingkungan mereka sejak lahir. Mereka sudah membawa sketsa sejak lahir. Sketsa tersebut harus kita tebalkan yang mengandung nilai-nilai positif, kemudian yang mengandung nilai-nilai negatif kita samarkan. Pandangan ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati keunikan setiap siswa, serta pengaruh konteks sosial, budaya, dan personal dalam perkembangan mereka. Siswa bukan tabula rasa dianggap memiliki keunikan, minat, keahlian, dan latar belakang yang beragam, sehingga pendekatan pendidikan yang efektif haruslah responsif terhadap kebutuhan dan potensi individual mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghargai keragaman, membangun hubungan yang inklusif, dan menyediakan lingkungan pembelajaran yang mendukung bagi setiap siswa untuk berkembang secara holistik. Kemudian yang kelima, budi pakerti. Budi pakerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pakerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri atau kemerdekaan diri atau kemerdekaan orang lain. Yang keenam adalah slogan Ing Ngarsa Sungtulada Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani. Makna Ing Ngarsa Sungtulada Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani merupakan sebuah pepatah Jawa yang memiliki makna filosofis dalam budaya Jawa. Secara harafiah, pepatah tersebut dapat diterjemahkan sebagai contoh di depan, sebagai landasan di tengah,
sebagai dorongan di belakang. Makna dari pepatah ini menekankan pentingnya memiliki teladan yang baik, menjadi landasan yang kuat dalam perjalanan hidup dan memberikan dorongan kepada orang lain di belakang kita untuk mencapai kesuksesan. Ini adalah seruan untuk menjadi teladan yang baik bagi orang lain, menjadi pondasi yang kuat untuk mencapai tujuan hidup dan memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengikuti jejak kita menuju kesuksesan. Pepatah atau slogan ini mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan, keteladanan, dan dukungan saling menyayangi dalam mencapai tujuan hidup. Dengan mempelajari materi pada modul 1.1, berikutnya saya melakukan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menggunakan 3 pemantik pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir nomor 3 adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah merupakan refleksi saya. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, semua murid bisa diajar dengan teknik yang sama. Dalam artian, teknik mengajar yang saya gunakan selama ini bisa diikuti oleh semua murid di kelas saya tanpa memandang kebutuhan belajar mereka. Yang kedua, murid menyelesaikan materi pembelajaran dengan nilai di atas KKM secara klasikal. Yang ketiga, guru bisa mengubah murid sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini saya dapat mengubah murid seperti yang saya inginkan, seperti tertib di dalam kelas, disiplin, patuh, dan hormat dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat adalah masih mengutamakan target pencapaian kurikulum dalam pembelajaran yang saya lakukan. Masih mengutamakan semua KD tercapai, tidak mementingkan proses pembelajaran secara individual. Artinya, pencapaian KD lebih penting. Kemudian yang kelima adalah guru masih mendominasi di kelas atau berpusat pada guru atau istilahnya teacher center. Dalam pembelajaran saya masih mendominasi penguasaan di kelas untuk menciptakan kelas yang tertib dan nyaman. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: 1. Murid memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran harus berpusat pada murid. Yang keempat, guru merupakan pengganti orang tua di sekolah. Dengan demikian, kita harus ikhlas dalam melayani murid atau menghamba pada murid. Kemudian yang kelima adalah menuntun siswa dalam pembelajaran sesuai dengan potensi siswa tersebut. Yang keenam, memberikan kemerdekaan pada murid dalam belajar seperti memberikan kebebasan menggunakan sumber belajar, berkolaborasi dengan murid-murid lainnya, mengumpulkan tugas sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketujuh adalah memberikan ruang seluas-luasnya bagi murid untuk berekspresi dalam proses pembelajarannya. Berikutnya adalah yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Merancang pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan dengan menggunakan variasi model pembelajaran. Yang kedua, mendidik murid dengan menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini akan menggunakan pendekatan sosio-kultural dan teknologi informasi pada saat ini. Yang ketiga, memberikan ruang kemerdekaan seluas-luasnya kepada murid untuk belajar baik dalam menggunakan sumber belajar, gaya belajar, dan proses pembelajaran. Yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran karakter untuk menemukan budi pakerti. Dalam hal ini adalah
nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kelima, berusaha menjadi tauladan kepada murid, baik dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mari bergerak untuk menuju Indonesia maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, shalom, salam kebajikan.